Part 244. Membuang berlian dan memilih pecahan beling, kamu cantik sekali pagi ini. Jack memuji dengan tulus sesuai kenyataan. Cih, kita seperti pasangan yang mau kencan saja. Kalau tetanggaku ada yang melihat, disangkanya aku sudah ganti pacar. Jawab Carol, masih berdiri di depan pagar rumahnya. Apa ada kemungkinan ke arah sana? Jack membuka kacamatanya dan membuka pintu untuk Carol masuk. Tidak ada, jawab Carol sambil melangkahkan satu kakinya masuk ke dalam mobil dengan matanya menatap pria yang cukup tampan. Jack terkekeh mendengarnya dan memutari mobil menuju pintu sebelahnya. Kita mau ke mall ngapain? Tanya Carol. Sebenarnya bukan ke mallnya, tapi ke resto sebelahnya. Kamu belum sarapan kan? Jack memalingkan wajahnya melihat penampakan gadis cantik yang lebih jelas terlihat pagi ini dibanding semalam. Oh, belum. Tapi, aku tidak biasa sarapan jam segini. Aku biasa makan sebelum mulai bekerja. Ujar Carol. Karena pagi ini bersamaku, jadi kamu harus menemaniku sarapan. Ucap Jack. Carol merengutkan bibirnya tidak berkata ya atau tidak. Dan, Jack melihat itu dengan tersenyum tipis. 1 jam perjalanan mereka isi dengan tanya jawab seputar pertemuan pertama mereka di puncak. Ternyata, Carol saat itu sedang mengantarkan salah seorang temannya ke rumah sakit tersebut karena menderita serangan jantung mendadak. Resto yang akan didatangi Jack dan Carol akhirnya ada di depan mata juga. Jack membawa mobilnya menuju basemen untuk memarkirkannya. Mereka berjalan beriringan menuju resto lewat pintu samping. Sebelum menuju tempat duduknya, Carol meminta izin untuk menuju toilet. Bara, kapan kamu akan melamarku? Aku sudah capek jadi orang ketiga terus selama 3 tahun ini. Kita sudah hampir setiap hari tidur bersama, kamu jangan lupakan itu. Dek, jantung Carol tiba-tiba berdesir hebat. Wina, dia adalah sepupu yang dikatakan Bara, tunangannya. Carol tidak pernah curiga melihat kedekatan mereka berdua karena Bara memperkenalkan Wina sebagai sepupunya. Kamu tenang saja sayang, aku pasti memilih kamu daripada perempuan kampungan itu. Pekerjaannya saja dokter tapi dia tidak bisa menyembuhkan hatiku dari kegersangan. Aku tidak pernah bisa mencium apalagi menidurinya. Dia sangat kolot. Beda dengan kamu, yang selalu ada buat aku kapanpun aku inginkan. Bara dan Wina yang ternyata ada di lorong sepi menuju toilet, mungkin tidak menyadari kalau ada perempuan yang menutup mulut dengan tangannya agar isakan tangis tidak terdengar hingga keluar. Carol membalikkan badan karena tidak sanggup mendengarkan lebih lama. Namun, betapa kagetnya dia ketika tepat di belakangnya berdiri sosok pria jangkung atletis yang menatap wajahnya dengan raut kasihan. Carol hendak pergi namun tangannya ditahan oleh Jack. Kenapa kamu yang pergi? Harusnya mereka yang pergi dan malu dengan kelakuan mereka. Bisik Jack di telinga perempuan yang matanya sudah berlinang air mata. Wah, ada pertunjukan bagus nih. Jack berkata dengan suara agak keras sehingga sepasang muda-mudi yang sedang bercumbu di dinding lorong kaget dan menengok ke arah datangnya suara. Carol yang masih membelakangi tunangan dan selingkuhannya, diputar paksa oleh Jack sehingga Bara kaget bukan main ketika melihat perempuan yang berdiri tidak jauh dari tempatnya berdiri adalah tunangannya. Pria itu pun menggeser berdirinya menjauh dari Wina, selingkuhannya. Carol, apa yang kamu lakukan di sini? Bara panik dan gugup karena dirinya kedapatan berselingkuh. Bara, kenapa? Kamu mengkhianatiku. Kamu bilang Wina adalah sepupumu. Tapi, kenapa kalian berbuat hina di belakangku? Carol tidak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya. Perempuan itu berkata dengan mengeratkan gigi. Hahaha, sudahlah Bara. Buat apa ditutup-tutupi lagi? Ya kami sudah lama berhubungan, bahkan kami sudah sering tidur bersama. Kamu mau apa? Perempuan udik. Kalau kamu cinta dengan pacarmu, harusnya kamu memberikan semua yang dia inginkan. Bukannya menolak. Cih. Wina dengan percaya dirinya berkata sambil menghina Carol. Leher Bara dipeluknya tanpa sungkan lagi. Bara yang melihat kehadiran pria lain di samping Carol, mulai menemukan alasan untuk putus. Wina benar, kamu hanya berpura-pura saja tidak menginginkanku. Tapi, kamu sudah berhubungan intim dengan pria di sebelahmu bukan? Kamu selingkuh di belakangku. Bara melebarkan matanya merasa menemukan titik kelemahan Carol. Prok prok prok. Jack bertepuk tangan 3 kali. Bagus bagus bagus, dia yang selingkuh malah menuduh orang lain selingkuh. Aku mengenal Carol baru kemarin. Dan, kalian sudah berzina 3 tahun. Mana yang lebih lama? Cih, kamu menangisi pria seperti dia.
Sungguh rugi sekali air matamu. Jack menatap Carol yang menundukkan wajahnya masih menangis sesenggukan. Hai, siapa kamu? Ikut campur urusan orang lain saja. Cih Carol, denganku kamu menolak untuk sekedar berciuman dan berhubungan intim. Tapi, dengan pria lain sepagi ini di dalam restoran yang depannya ada hotel, apa kalian tidak terlalu mempublikasikan hubungan kalian? Bara menunjuk-nunjuk Carol dan menuduhnya. Bara, aku menyimpan semua itu hanya saat kita sudah sah menikah. Kenapa kamu tidak mengerti? Selama ini aku selalu percaya padamu jika kamu tugas dinas dan menghilang selama beberapa hari dengan alasan perjalanan dinas. Tapi ternyata, selama ini aku terlalu polos karena terlalu mempercayaimu. Carol menghapus air matanya dan mulai menghela napas untuk melanjutkan ucapannya, mulai hari ini kita putus. Carol pergi tanpa melihat lagi ke belakang dan meninggalkan Wina dan Bara, kekasih dan selingkuhannya menatap sinis dan Jack yang menyeringai ke sepasang pria dan wanita tak tahu malu. Sungguh rugi sekali pria yang membuang berlian dan malah memilih pecahan beling di jalanan. Kalian memang pasangan serasi. Jack berjalan cepat menyusul Carol yang entah di mana sekarang. Jack mencari ke dalam restoran tapi tidak menemukan dokter muda itu. Dia keluar lagi dan menyusuri sepanjang jalanan di depan restoran tapi tetap tidak ada tanda-tanda di mana perempuan yang pastinya sedang menangis itu berada. Jack menyesal tidak meminta nomor ponselnya tadi di jalan jadi dia tidak tahu harus mencari kemana perempuan itu. Akhirnya, Jack kembali ke basemen untuk mengambil mobilnya. Betapa terkejutnya dia mendapati dokter yang sedang patah hati itu sedang duduk bersandar di pintu mobilnya sambil menangis dengan menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangan di atas lutut. Jack menghela napas lega akhirnya dia malah memilih kembali ke mobil. Jack ikut berlutut di hadapan perempuan yang dikhianati tunangannya itu. Menangislah sepuasnya hari ini. Tapi besok kamu tidak boleh menangis lagi, kamu harus tunjukkan pada mantanmu itu kalau kamu lebih bahagia daripada dia. Jack mencoba menghibur perempuan yang masih belum berhenti menangis dan malah lebih keras menangisnya. Hua, 3 tahun penantianku sia-sia. Aku sudah setia padanya, tidak berteman dengan lelaki manapun, dan duniaku hanya kerja dan kerja, tapi dia malah mengkhianatiku. Katakan padaku, apa kekuranganku? Apakah aku tidak cantik, tidak seksi, tidak menarik? Kenapa dia meninggalkanku demi wanita lain? Hiks. Part 245. Kelemahan Doni. Hua, 3 tahun penantianku sia-sia. Aku sudah setia padanya, tidak berteman dengan lelaki manapun, dan duniaku hanya kerja dan kerja, tapi dia malah mengkhianatiku. Katakan padaku, apa kekuranganku? Apakah aku tidak cantik, tidak seksi, tidak menarik? Kenapa dia meninggalkanku demi wanita lain? Hiks. Carol meratapi nasibnya yang menurutnya sangat malang dan menyedihkan. Beruntunglah kamu diperlihatkan kebusukan lelaki itu sebelum menikah. Nanti kalau kamu sudah menikah, semua sudah terlambat. Jawab Jack. Sudahlah, kita pergi dari sini dan cari restoran lain. Ayo bangun. Jack berdiri dan mengulurkan tangannya berharap Carol menyambutnya dan berdiri untuk masuk ke dalam mobil. Carol menatap Jack sebelum menerima tangannya dan menyambut tangan pria itu untuk berdiri. Namun sialnya, kakinya gemetaran karena terlalu lama berjongkok sehingga baru setengah berdiri tubuhnya sudah oleng dan akan jatuh kembali. Beruntung Jack sigap menangkap tubuhnya sehingga perempuan itu tidak terjatuh. Yang terjadi adalah kedua mata mereka. Baik Jack dan Carol tidak berkedip saling melihat kedalaman hati satu sama lain. Oh maaf, Carol tersadar duluan dan melepaskan pelukan Jack yang tiba-tiba. Pria dengan rambut coklat itu berdeham menyembunyikan rasa bersalahnya juga dan langsung mengajak Carol untuk masuk ke dalam mobil setelah dia memencet alarm mobil. Dok, apa kami bisa mengetahui jenis kelamin bayi kembar kami? Dokter kandungan langganan Kalista dan Darren mulai memutar alat untuk melihat keadaan janin di dalam perut ibu hamil. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, dokter kandungan itu pun berkata, untuk jenis kelamin, baru bisa diketahui mulai kandungan usia 16-18 minggu. Jadi, masih bulan depan lagi baru bisa terlihat. Momen menemani Kalista kontrol ke dokter kandungan adalah momen yang sangat ditunggunya sebulan sekali. Dia bisa melihat calon-calon Anderson sedang bersembunyi di balik perut mominya, entah bermain atau sedang tidur tapi mereka sudah menggemaskan sekali. Oh begitu ya, ya sudah tidak apa-apa dok. Yang penting bayi kami sehat, apapun jenis kelaminnya.
Jawab Kalista bijak. Kalista tidak ingin Darren kecewa jadi Kalista lebih dulu menjawabnya. Iya betul, rajin kontrol dan makan sehat untuk ibu hamil, bayi yang dikandung mudah-mudahan jadi anak yang sehat dan cerdas, amin. Amin, dijawab serempak oleh sepasang calon Mommy dan Daddy tersebut. Sekarang kita mau kemana lagi? Darren dan Kalista yang sudah berada di luar ruang poli kandungan, berjalan beriringan menuju lift yang akan mengantarkan mereka menuju lantai 1. Aku mau ke rumah Mama. Papa pasti sudah menunggu di depan. Aku bilang aku mau kontrol dulu baru ke rumah Mama tapi Papa bilang mau menjemputku. Ucap Kalista sambil tersenyum dan bergelayut manja di lengan sang suami. Begitukah? Kalau begitu aku tenang menitipkanmu pada Papa Mama. Darren memeluk sang istri dalam dekapannya. Aku nanti pulang diantar Papa. Kamu tidak perlu menjemputku. Kalista berkata lagi. Iya, aku tunggu sampai Papa datang menjemput. Darren berkata. Ternyata, Donnie sudah menunggu di lobi sejak tadi. Pah. Darren, aku bawa Kalista dulu ya ke rumah. Mamahnya sudah memasak banyak makanan untuknya. Kamu boleh ikut kalau tidak sibuk. Donnie berkata ke anak menantunya yang masih mendekap Kalista. Kebetulan siang ini aku ada rapat penting dengan klien. Jadi, aku menitipkan Kalista saja. Donnie senang, anaknya mendapatkan pria yang sangat mencintainya. Kalista pun sudah menderita terlalu banyak akibat orang-orang yang tidak suka dengan rumah tangga mereka dan terlebih lagi setelah diketahui bahwa dia adalah anak dari seorang Donnie Rickman. Baiklah, kami berangkat sekarang. Ayo, mamahmu sudah menunggu. Donnie masuk lebih dahulu ke mobil yang dikendarai oleh supirnya. Kalista menyusul dibukakan pintu oleh Darren. Mobil mereka pun melaju meninggalkan pelataran rumah sakit. Darren berjalan menuju mobil yang terparkir. Kali ini dia mengemudikan sendiri mobilnya. Baru saja mobil keluar dari area rumah sakit, Darren menerima telepon masuk dari sekretaris sekaligus ajudannya, Andrew. Tuan, kliennya sudah menunggu. Baik, kamu temani saja dulu. Kurang dari 1 jam lagi aku akan segera sampai. Darren berkata sambil memacu mobilnya lebih cepat lagi. Pah, Mama baik-baik saja kan? Kalista berbincang dengan Donnie yang sama-sama duduk di kursi penumpang di belakang. Baik, mamahmu sekarang lagi disibukkan dengan proyek bareng mami mertuamu. Kamu pasti tahu itu. Jawab Donnie. Iya, aku tahu itu. Jawab Kalista lagi sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Berapa bulan kandunganmu, nak? Donnie bertanya. Sungguh canggung rasanya mengobrol dengan anak perempuannya sendiri. Baru kali ini dia memiliki kesempatan untuk mengobrol berdua saja dengan Kalista. 3 bulan, Pah. Oh ya Pah, apa Papa sudah mengetahui siapa dalang di balik penculikan aku di villa? Kalista mulai teringat dengan peristiwa itu yang sampai sekarang belum diketahui siapa pelakunya. Papa sudah mendapatkan petunjuk. Tapi, Papa belum yakin. Masih diselidiki oleh ajudan Papa. Jawab Donnie dengan senyum tipisnya. Kalau sampai pelaku itu tertangkap, akan aku buat dia merasakan dinginnya jeruji penjara selama seumur hidup. Batinnya, mungkin aku bisa bantu mengenalinya. Menurut Papa siapa pelakunya? Kalista menggeser duduknya menyamping agar lebih jelas terdengar suara Donnie. Dari hasil penyelidikan sementara, kemungkinan orang yang dendam dengan Papa di masa lalu. Papa punya banyak musuh, sayang. Hehe, Donnie terkekeh mengatakan itu. Dalam dunia bisnis, kita tidak bisa mengenal dengan baik, siapa lawan siapa kawan. Kadang yang manis di depan kita, dialah lawan. Kadang yang tampak ganas di depan kita, dialah kawan. Kamu harus membiasakan itu setelah menjadi istri dari seorang pebisnis. Jawab Donnie. Iya Pah, aku sudah mengantisipasi itu. Sejak percobaan pembunuhan yang hampir merenggut nyawaku, Darren menyediakan pengawal khusus untukku yang menemani 24 jam. Sekarang juga dia ada di belakangku mengawasiku. Jawab Kalista sambil tersenyum lembut. Syukurlah kalau begitu. Kami para suami melakukan itu demi kebaikan orang-orang yang kami sayangi. Terkadang dilihat orang-orang seperti berlebihan tapi hanya itu satu-satunya cara kalau tidak ingin mengurung 24 jam di dalam rumah. Jawab Donnie. Pria itu teringat dulu awal-awal menikah. Agnes dikurung 24 jam sehari-hari di dalam rumah karena banyak musuh Donnie yang mencari tahu kelemahannya. Kelemahan pria yang rahangnya dipenuhi bulu-bulu halus itu bukan harta ataupun popularitas, melainkan Agnes. Dia bisa kalap kalau terjadi sesuatu pada Agnes. Agnes adalah nyawanya. Saat Agnes meninggalkannya,
dunia Doni seolah-olah runtuh. Selama beberapa tahun, Doni menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang di diskotek dan menghancurkan banyak perusahaan dalam waktu satu malam. Tidak ada yang tahu kalau di balik raganya yang sombong, dingin, angkuh, egois, dan perfeksionis. Ada kehangatan yang menjalar dan membuat dunia semakin indah bila dia bersama Agnes, perempuan yang dicintainya sejak pandangan pertama. Part 246. Semakin percaya diri. Tidak ada yang tahu kalau di balik raganya yang sombong, dingin, angkuh, egois, dan perfeksionis. Ada kehangatan yang menjalar dan membuat dunia semakin indah bila dia bersama Agnes, perempuan yang dicintainya sejak pandangan pertama. Mama beruntung mendapatkan papa yang sangat mencintainya. Jawab Kalista dengan senyum lembut. Kamu salah, bukan mamahmu yang beruntung. Tapi papa. Mamahmu adalah perempuan yang sangat diidam-idamkan semua lelaki untuk dijadikan istri. Oleh karena itu, papa segera melamarnya sebelum mamahmu lulus sekolah. Dan, kami menikah setelah dia tamat sekolah. Doni tampak bangga dan senang bisa bercengkerama dengan anaknya, menceritakan masa lalu dia dan Agnes zaman awal-awal menikah. Oh ya, tamat sekolah langsung menikah. Hufet, jangan katakan kalau mama sangat bahagia menikah muda. Kalista tertawa ngikik mendengar cerita papa dan mamahnya saat itu. Haha, dia sangat stres dan marah-marah terus. Bukan karena dia punya pacar saat itu tapi mamahmu ingin kuliah dulu dan menjadi wanita karir sebelum menikah. Tapi, apa daya, setelah menikah, 1 bulan kemudian hamil kamu dan 9 bulan kemudian melahirkan. Mamahmu membawamu pergi dari papa di malam hari saat kami semua sedang lengah. Aku sempat mengazani kamu saat dilahirkan. Jawab Doni panjang lebar dan mengusap lembut anak semata wayangnya. Kalista menggeser duduknya dan mendekat ke arah Doni lalu merebahkan kepalanya di bahu lebar sang papa. Papa, sebenarnya aku dan mama memiliki nasib yang sama tentang konsep pernikahan. Aku menikah dengan Darren juga terpaksa karena orang tua. Awal-awal aku merasa stres dan sedih, namun saat ini aku sedang berada di fase pasrah dan berusaha mencintai orang yang sudah kupilih menjadi suamiku. Darren juga sudah berubah dari pertama menikah. Dia sekarang sangat posesif dan mengatur apapun yang harus aku lakukan. Tapi aku tidak keberatan selama semua itu untuk kebaikan aku dan bayi kami. Ujar Kalista. Supir yang duduk di depan dan melihat kehangatan rasa ayah dan anak lewat kaca spion di atasnya, tersenyum haru. Tuan Doni tidak pernah sehangat ini selain kepada istrinya. Kini bertambah lagi satu wanita di hatinya, yaitu Kalista, anaknya. Kamu baik-baiklah dengan mamahmu ya. Dia sangat menderita sejak lama dan tidak punya teman berbicara. Selama ini dia hanya menyibukkan diri dengan bekerja keras untuk mengusir rasa sepinya. Makanya, papa mengajak mamahmu bulan madu ke Singapura mulai lusa sampai 1 minggu ke depan. Doni tampak malu mengatakannya. Kalista melebarkan mulutnya tidak percaya. Papahnya yang tampak garang dan bengis dari luar, ternyata romantis sekali pada mamahnya. Ah papa, selamat bersenang-senang ya di sana. Aku doakan mama papa bahagia selalu selamanya. Amin. Ucap Kalista sambil mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah selesai berdoa. Amin, sahut Doni dan juga sang supir dalam hati. Akhirnya, mobil yang membawa 3 orang itu pun sampai di depan pintu gerbang nan megah yang berdiri menjulang. Rumah ini sebenarnya tidak begitu mewah dibandingkan rumah Doni saat menikah dengan Britney. Rumah itu sudah dijual setelah bercerai dengan Britney. Agnes menginginkan rumah yang tidak terlalu besar agar tidak merasa sepi sendiri.
Yang penting buatnya adalah tidak kepanasan dan kehujanan, juga ada taman bunga untuk mengusir stres kadang-kadang. Jadilah rumah 2 lantai ini terkesan minimalis dari luar tapi megah ketika sudah berada di dalam. Karena ruang tamunya berada di bawah tanah yang luas dan lega. Assalamualaikum, Mama. Kalista masuk ke dalam rumah dengan tangan kanannya yang mengusap-usap perutnya yang mulai tampak membuncit meski baru hamil 3 bulan. Tubuh Kalista yang langsing tidak seperti ibu hamil lainnya yang membesar saat hamil, membuat perut buncitnya nampak terlihat jelas. Waalaikumsalam, Kalista sayang. Ayo masuk, Mama lagi di dapur. Kamu duduk saja dulu ya. Agnes berteriak dari dalam dapur. Mereka punya pelayan untuk memasak namun Agnes lebih suka masak jika punya waktu senggang seperti hari ini. Agnes muncul dari dalam dapur dengan membawa 1 nampan berisi kue kering buatannya dan segelas besar jus jeruk pelepas dahaga untuk ibu hamil. Untukku mana? Doni yang muncul dari belakang Kalista, cemberut manja melihat istrinya tidak menyediakan makanan dan minuman untuknya. Kalista terkekeh geli melihat wajah papa sangarnya yang berubah dari harimau menjadi kucing angora bila di dekat Mama. Ini Tuan, aku bawakan 2. Jus jeruk untuk Nona cantik. Kopi susu untuk Tuan tampan. Jawab Agnes sambil meletakkan nampan yang ternyata benar ada secangkir kopi di sana. Haha, baiklah aku ke kamar dulu ganti baju. Kalista, santai-santai saja ya. Dia habis kontrol kehamilan. Kata Doni pada Agnes sebelum pria dengan brewok tipis itu berlalu meninggalkan 2 perempuan yang sangat dicintainya. Wah, apa kata dokternya sayang? Sudah berapa bulan kehamilanmu? 3 bulan bukan ya? Agnes antusias sekali bila berada di dekat anaknya. Iya mah, bulan ini baru 3 bulan. Mungkin karena kembar jadi terlihat lebih buncit dibanding kehamilan biasa. Hehe, jawab Kalista, yang penting kamu dan calon babis sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Kamu harus tetap makan sehat dan mood kamu harus seneng terus ya. Ucap Agnes. Iya mah, pasti. Oh iya, kata Papa. Mama dan Papa akan ke Singapura ya mulai lusa. Kalista bertanya kepada mamahnya yang masih tampak sangat cantik dan langsing meski usia sudah menginjak kepala 4. Mungkin karena menikah muda juga jadi meskipun sudah memiliki anak sebesar Kalista jadi perbedaan usia tidak terlihat jauh. Iya, papahmu ngajak Mama mau ikut tidak untuk tugas dinar luar. Sekalian jalan-jalan katanya, ujar Agnes sambil menyeruput teh lemon kesukaannya. Tugas dinas luar. Tampaknya Papa malu untuk mengajak Mama bulan madu jadi alasannya adalah tugas dinas luar. Kalista cekikikan menutup mulutnya. Kamu kenapa tertawa? Tidak percaya? Coba tanya sama papahmu nanti. Sahut Agnes. Iya mah, aku percaya. Kalista pun menyeruput jus jeruknya yang sudah menggoda selera sejak tadi. Ada apa ini? Tampaknya seru sekali. Doni yang datang sudah berganti baju dengan kaos lengan pendek dan celana jeans panjangnya. Tampak masih seperti pria usia 30-an padahal sudah hampir 50-an. Tidak ada apa-apa Pak. Oh ya Pak, aku mau tanya tentang pelaku penculikanku yang Papa bilang sudah memiliki dugaan kuat siapa orangnya. Bolehkah aku tahu? Mungkin saja aku tahu siapa orangnya. Doni dan Agnes saling bertukar pandang satu sama lain. Pembicaraan mereka yang awalnya santai, kini berubah menjadi serius. Kamu sedang hamil, tidak perlu ikut campur urusan ini. Ingat, kamu tidak boleh stres dan banyak pikiran. Ujar Doni. Iya sayang, biarkan papahmu dan suamimu yang mengurusnya. Mereka sudah merundingkan ini berdua. Kamu tenang saja, mulai saat ini, tidak akan ada yang berani padamu. Ujar Agnes menenangkan. Iya mah, aku juga sudah semakin percaya diri sekarang sejak mengikuti kursus. Jawab Kalista. Kursus apa? Tanya Agnes dan Doni hampir bersamaan. Kursus menembak. Apa?